Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Sumping, selamat datang di pertemuan kali ini bersama Pak Adnan dalam pembelajaran bahasa Sunda. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu bab warta ya. Untuk kelas 8, khususnya 86 sampai 810. Naon sih anu dimaksud warta? Nah, warta nyaeta carita atau keterangan kejadian atau kejadian anu anyar keneh ya. Warta itu adalah cerita atau keterangan kejadian atau kejadian terbaru. Kalau bahasa gampangnya adalah berita ya. Warta teh mangrupa laporan, karangan atau informasi ngeunaan hiji kejadian anu kiwari atau aktual ya. Jadi warta ini, berita ini berupa laporan, karangan atau informasi tentang suatu kejadian saat ini yang aktual ya, yang terupdate. Suatu kejadian bisa disebut warta atau berita apabila sudah dipublikasikan, dilaporkan dan juga diumumkan ya. Kalau sekarang mah bahasa gampangnya sudah dipublis, sudah diupload, sudah ada di media, contohnya di media sosial. Selanjutnya, jadi pada bab warta kali ini kita akan mencoba untuk berlatih menulis warta ya. Sebelum kita menulis warta, aya sababaraha hal anu kudu diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menulis warta. Yang pertama adalah neangan jejer atau tema. Jadi sebelum kita menuliskan berita, kita harus mencari tema berita ya. Ini adalah merupakan langkah awal dalam menyiapkan bahan berita. Contoh bisa tentang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik, atau yang lain sebagainya. Hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam menulis berita yaitu meringkas atau ngaringkes warta. Jadi dalam mencari informasi itu biasanya kan kita membutuhkan waktu yang lama kalau dalam liputan ya, atau misalnya mewawancarai bisa 1 jam, bisa 2 jam, atau bahkan lebih dari waktu yang seharusnya. Oleh karena itu, isi berita itu harus singkat, padat, dan jelas ya. Singkat, padat, tur genre ya. Jadi supaya waktu yang dibaca atau ditonton oleh pemirsa itu bisa seefektif mungkin. Yang ketiga adalah hal yang harus diperhatikan dalam penulisan yaitu make rumus 5W1H ya. Pasti kalian sudah tidak aneh ya. Supaya isi berita ini jelas dan bisa sampai ke pembaca, ayat ini tidak ada translate-nya, jadi Bapak artikan harus menggunakan rumus 5W1H, yaitu ada what atau naon atau apa bahasa Indonesianya, terus ada where di mana, when iraha kapan, who saha, why kenapa, naha, dan how kumaha atau bagaimana. Oke, selanjutnya adalah kalau kita tadi sudah tahu apa yang harus diperhatikan sebelum menulis warta, selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan warta. Yang pertama ini adalah kita lihat yang Bapak kasih kursor, dibaca dan kudu paham isi warta. Jadi sebelum kita menyampaikan atau membacakan isi berita tersebut, kita harus membaca terlebih dahulu dan harus paham isi berita tersebut supaya tidak ada kesalahan dalam penyampaian. Yang kedua adalah kita cari kata atau kita teliti dari berita tersebut kata yang sekiranya susah dipahami atau susah diucapkan, atau juga biasanya ada istilah khusus atau istilah asing ya, bahasa asing yang ada dalam berita kita, dan kita latih supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengucapannya. Terus ada melatih artikulasi ya, yang ketiga ini. Jadi di bahasa Sunda itu huruf vokalnya bukan 5 tapi 7. Kalau yang biasanya kan a, i, u, e, o. Kalau di bahasa Sunda itu ada a, nah ya, a,
I, U, terus yang ini E ya, E, E, nah, E dan O. Jangan sampai lupa. Yang keempat adalah mengatur napas supaya tidak cepat habis napas ya. Jadi jangan tergesa-gesa dan terlalu cepat dalam penyampaian warta atau penyampaian berita. Yang kelima adalah belajar mengatur tinggi rendahnya suara. Jadi jangan sampai kalian terlalu kencang, terlalu pelan, supaya kalian bisa jelas terdengar oleh penonton. Seperti itu. Yang terakhir adalah kalau menggunakan teks di depan kalian, misalnya kalian sedang membacakan berita, jangan terlalu terpaku pada teks. Jadi kalian harus setidaknya harus hafal beberapa kalimat atau paragraf ya, jangan menunduk terlalu lama karena akan tidak bagus terlihatnya. Oke, ini adalah salah satu contoh teks warta yang judulnya adalah Gempa Banten rusakna 150 rumah di Jawa Barat dan erupsi di Gunung Tangkuban Perahu. Ini adalah contoh teks yang isinya berita dan juga ada pembukanya ya, pembuka dari si penyampai beritanya. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana pemirsa tepangkeun nami simkuring Kustian ya. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan, nama saya Kustian, akan menyampaikan berita tentang bencana alam, gempa bumi dan gunung meletus. Seperti itulah, ini adalah salah satu contohnya, bisa kalian lihat ya. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.